Diduga liburan ke Jepang tanpa izin, Bupati Indramayu Luki Hakim terancam diberhentikan. Ayo, kalau mau berpergian ke luar negeri itu harus seizin Mendagri, ya. Kalau nggak ada izin, tiba-tiba nyelonong aja, ya kayak maling namanya, kayak anak sekolah bolos itu, nyelonong aja. Tenang. Ada sanksi apa Pak Gub untuk kepala daerah yang tidak ada di undang-undangnya itu? Oke. Diberhentikan selama dilihat di undang-undangnya, diberhentikan selama berapa tuh, selama 3 bulan berapa, lihat aja undang-undangnya. Saya kirim undang-undangnya nanti. Ini adalah kualitas kepala daerah hasil pemilihan serentak 2024. Ternyata kita hanya menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki kepekaan, pemimpin yang tidak punya nurani, dan pemimpin yang tidak bisa menjadi teladan yang baik untuk rakyatnya. Luki Hakim, Bupati Indramayu, malah memilih berlibur ke Jepang dan seolah tidak memiliki rasa bersalah sama sekali. Jadi tolong digarisbawahi, untuk seorang pemimpin justru pada saat-saat hari raya, waktu-waktu yang memang istimewa ya, seorang pemimpin itu harus ada di tempat. Luki Hakim disindir Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, karena liburan ke Jepang. Lain kali kalau liburan kabar-kabar atau ajak-ajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Bupati Indramayu yang merupakan mantan artis, ya walaupun nggak artis kenamaan banget gitu ya, yang jelas ini artis cukup terkenal di Indonesia, ya, yang di momen Lebaran ini dia pelesir ke Jepang. Mungkin ini orang masih tidak sadar gitu ya, bahwa dia ini adalah sekarang seorang bupati ya. Dikiranya jadi pejabat itu bisa seenak udelnya sendiri, seperti ketika dirinya masih menjadi artis. Tidak menunggu lama ya, Kang Deddy ya, yang merupakan Gubernur Jawa Barat langsung angkat bicara. Bahkan dalam wawancara via telepon dengan wartawan Kompas, Kang Deddy menyebut bahwa bupati semacam itu bisa dipecat ya, karena itu melanggar aturan. Jadi bukan hanya layak ditegur menurut saya, tetapi memang menurut saya perlulah dipecat oleh Menteri Dalam Negeri. Saya suka dengan pejabat macam Kang Deddy ini, teman-teman ya. Jadi tidak terlalu banyak babi bu gitu ya. Jadi langsung sikat gitu aja ya. Saya yakin warga Jawa Barat senang dipimpin oleh seorang pemimpin ya, seorang gubernur seperti Kang Deddy. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Udah pada ngeliat belum postingan terbaru dari Bapak Gubernur kita, Bapak Aing, Kang Deddy? Tentang Bupati Indramayu. Bapak, aduh si Bapak kakak rakene coba ngajabat, tos jalan-jalan. Keskitu tuh BBJ deh. Lain kali bilang Bapak, itu aduh kata-katanya sih halus, cuman kayak nusuk ke relung kalbu. Coba pengen tahu tanggapan Bapak Bupati yang jalan-jalan jauh amat eta ka Jepang. Punten ya Bapak. Iya, saya ketawa bukan gimana teman-teman ya, tapi nggak ngerti artinya. Ya itulah pokoknya ya, bagi teman-teman yang mungkin berasal dari Jawa Barat dan berlatar belakang suku Sunda, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kira-kira abang barusan itu ngomongin apa gitu. Lanjut. Woi, lagi santai kawan.
lagi santai kawan katanya ya. Bupatinya jalan-jalan ke Jepang. Padahal daerahnya paling miskin di Jawa Barat. Kurang ajar, kurang ajar. Ya, jadi warganya cukup diiming-imingin aja ya. Bupatinya yang jalan-jalan ke Jepang, nanti dipotret, bikin konten di sana, diupload ya, buat iming-iming bagi warga Indramayu ya. Aduh, dan tadi juga di-spill ya oleh netizen kondisi terkini kantor pemerintahan Kabupaten Indramayu pada malam hari yang nggak ada nggak ada nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali karena bupatinya bedol kantor ya, minggat ke Jepang. Lanjut. Nggak ada. Walah. Tapi ada informal ke Pak Gub sudah ini ada ngontak. Nggak ada. WA nggak ada. Astaga. Ada sanksi apa Pak Gub untuk kepala daerah yang Ada tidak di izin? undang-undangnya itu. Oke. Diberhentikan selama dilihat di undang-undangnya diberhentikan selama berapa tuh, selama 3 bulan berapa, lihat aja undang-undangnya. Saya kirim undang-undangnya nanti. Oke, Pak Gub, ini kan ada banyak masalah warga di Indramayu. Kira-kira memang fokus Luki itu harusnya apa? Ya seharusnya pada saat bulan Lebaran begini, para pejabat tuh ada di tempat. Betul. Ada di tempat kan karena silaturahmi kita, halal bihalal kita kan dengan warga kita, bukan warga luar negeri. Betul. Dan kemudian juga kan berbagai problem bisa terjadi ketika Lebaran, arus macet, Ya. kemudian berbagai peristiwa sering terjadi, terus kemudian situasinya juga bencana, Oke. gitu loh. Makanya harus standby, Ya. bukan pergi ke luar negeri, apalagi pergi ke luar negerinya tanpa izin. Waduh. Jadi begitu. Saya nggak pernah tuh Luki Hakim ke saya WA misalnya kan, ke Jepang nggak. Apalagi ini ada. Bahkan saya beberapa kali WA nggak ada respon. Saya beberapa kali WA memberikan pemberitahuan kegiatan, betul. memberitahukan ini, nggak ada respon. Saya pikir nggak ada respon karena jarang buka WA. Ya. Ternyata ada di Jepang. Nah, ini yang saya spill di bagian opening tadi bahwa ya bupati seperti ini tidak hanya layak ditegur, terutama oleh Menteri Dalam Negeri, tetapi juga menurut saya layak untuk diberhentikan ya, layak untuk dicopot sebagai bupati karena memang melanggar aturan dan seperti apa yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi ya, ada aturannya itu dan bisa dicopot gitu loh. Walaupun ini adalah pilkadal ya, maksudnya adalah pejabat politik hasil pilkadal ya, pemilihan kepala daerah langsung, tetapi berdasarkan undang-undang Menteri Dalam Negeri itu memiliki hak untuk mencopotnya jika melanggar. Dan menurut saya ya dengan cara keluar kota bahkan keluar negeri tanpa izin ke gubernur, tanpa izin ke Menteri Dalam Negeri, menurut saya layak lah agar bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah yang lain ya. Lanjut. Luki Hakim disindir Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, karena liburan ke Jepang. Lain kali kalau liburan kabar-kabar atau ajak-ajak. Ya, Luki Hakim ini adalah Bupati Indramayu. Padahal di Indramayu sendiri banyak tempat wisata. Seharusnya sebagai Bupati, Luki Hakim itu ikut mempromosikan wisata di daerahnya, bukan malah jalan-jalan. Nah, apa pendapat kalian? Nah, disindir aja nggak paten lah, ya kan, Mas Setiawan ya, jangan disindir-sindir lah, langsung aja ya, pecat gitu, copot, biar nggak main-main ya. Di Indonesia ini kenapa banyak orang-orang yang dalam hal ini yang memiliki jabatan terlalu banyak main-main? Karena punishment-nya ya, hukumannya itu main-main, makanya mereka semua main-main. Coba gitu ya, seperti yang di sebuah negara di Eropa kalau tidak salah ya, saya lupa namanya, yang misalnya pejabat publik nih ya kan, atau pejabat politik sekali bersalah nggak usah nunggu 2 kali 3 kali, langsung pecat seketika ya kan. Kalau misalnya aparat penegak hukum
melakukan pelanggaran hukum, hukumannya itu 2 kali lipat daripada warga sipil biasa. Kenapa? Karena dia yang seharusnya menjaga hukum ditegakkan justru melanggar, itu hukumannya lebih berat karena dia sudah tahu bahwa dia melanggar hukum, dia sudah ngerti aturannya. Tapi tetap dilanggar, itu ya harus di-punishment, nggak boleh sama gitu loh dengan hukuman yang diberikan kepada rakyat biasa ya. Jadi intinya saya berharap Bupati Indramayu ini diberi hukuman yang setimpal lah. Dan yang menurut saya yang setimpal adalah dicopot ya. Lanjut. Guys, kalian udah dengar belum? Lucky Hakim, dia mangkir ya. Dia jalan-jalan ke Tokyo, ke Jepang. Nah, tanpa memberitahu atasannya, yaitu Bapak Gubernur. Dan dia harus lapor sebetulnya ke Menteri Dalam Negeri, guys. Nah, gitu. Memang, guys, yang namanya pemimpin, ya kan, baru aja dia diangkat ya jadi bupati ya. Dia kan bupati terpilih loh, dan para pendukungnya, jangan salah kaprah. Dan ini adalah bagian dari SOP. Yang namanya pemimpin, itu ada aturannya, bukan seperti pegawai atau karyawan. Kalau karyawan memang ada masanya cuti bersama, itu ada masanya itu bagi karyawan, guys. Oke, jadi tolong digarisbawahi. Untuk seorang pemimpin, justru pada saat-saat hari raya, waktu-waktu yang memang istimewa ya, seorang pemimpin itu harus ada di tempat karena dia harus membuka atau open house kepada masyarakat setempat gitu loh. Kalau tidak open house, dia yang harus datang dan menyalami kepada para masyarakatnya di sana gitu loh. Jadi paham ya, jangan sampai kalian itu mendukung secara membabi buta tapi kalian tidak tahu tentang prosedurnya. Nah, kalau seperti ini namanya tidak tahu SOP. Apa yang disampaikan oleh KDM Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, itu benar. Bukan saya membela, tapi secara legalitas kepemimpinan itu sudah ada tertera di dalam undang-undangnya atau apalah gitu ya. Karena gini loh guys, saya nih anak pejabat, mohon maaf. Pada saat orang tua saya itu lebaran ya, kita nih lebaran, orang tua saya itu nggak bisa kemana-mana guys, sampai di H+7 kalau nggak salah, atau H+14 kalau nggak salah. Beliau itu nggak pernah keluar dari tempat situasi lingkungannya. Nggak pernah dia jalan istilahnya silaturahmi atau mudik dan sebagainya di bertepatan pada hari raya, tidak pernah guys. Jadi saya pun jarang mudik pada saat lebaran tersebut gitu ya. Atau kadang-kadang saya sama ibu saya aja yang datang ke kampung halaman gitu tanpa disertai oleh bapak saya gitu, karena papa saya dia harus benar-benar standby di lingkungan tersebut gitu, sebagai tempat yang memang dia harus mengabdikan diri lah kayak gitu ya. Jadi jangan kalian itu merasa bahwa kalian adalah pendukungnya. Saya pun juga saat itu pendukungnya Lucky Hakim loh gitu loh. Nah, jadi jangan sampai hal ini jadi bahan ketawaan sama Ibu Nina loh. Kan Ibu Nina kan yang dulu kalian hujat dan sebagainya gitu karena atas nama bapaknya itu gitu ya. Nah, jadi sekarang justru jangan kalian itu mendukung untuk keterpurukan seorang Lucky Hakim ya. Jadi kalian sebagai seorang yang mendukung ya, masyarakat yang mendukungnya, please bantu Lucky Hakim untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik gitu loh. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengikuti aturan dan SOP yang ada seperti itu. Nah, dia laporan ke Mendagri itu melalui KDM. KDM itu adalah gubernurnya di Jawa Barat gitu loh. Jadi memang itu aturannya gitu ya. Pada saat ada jenjang karir kan guys gitu loh. Nah, jenjang karir itu yang harus kita hormati dan aturan tersebut yang harus kita taati seperti itu. Oke? Jadi para pendukungnya stop. Jangan sampai ngebully hal-hal yang menurut kalian nggak paham ya. Jadi saya hanya meluruskan, tidak membela siapapun, tapi saya ingin sekali kalian paham dan saya ingin sekali kalian mengerti tentang hal ini. Tidak ada yang namanya di sini siapa yang salah, tidak yang salah. Barangkali Lucky kurang paham tentang hal ini gitu ya. Dia mentang-mentang dia sudah jadi kepalanya ya, istilahnya bupatinya, dia bisa bertindak seenaknya aja. Nggak bisa begitu, oke? Nggak bisa begitu. Itu sudah aturan baku guys, oke? Walaupun itu dinyatakan bahwa ini adalah cuti bersama, untuk seorang pemimpin itu tidak berlaku ya. Oke guys, oke? Jangan lagi ribut ya. Salam Pita Gading. Yang mengenai perjalanan Pak Lucky Hakim ke Jepang, betul bahwa
Itu adalah hak pribadi, setiap orang boleh berlibur apalagi di hari libur dan cuti lebaran, tetapi bahwa untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri, suratnya diajukan melalui gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan, setelah itu nanti menjabat kembali. Nah itu ketentuannya seperti itu. Ya untuk itu mari kita bersama-sama saling menjaga, saling taat kepada ketentuan. Dan kalau komunikasi tadi malam Pak Luki Hakim sudah berkomunikasi dengan saya dan dia menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu bepergian ke Jepang, dan itu dilakukan untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Saya pikir ya Pak Luki Hakim juga punya hak untuk bepergian ke luar negeri. Tetapi gimana ya, memang ada aturannya. Ini adalah kualitas kepala daerah hasil pemilihan serentak 2024. Ternyata kita hanya menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki kepekaan, pemimpin yang tidak punya nurani, dan pemimpin yang tidak bisa menjadi teladan yang baik untuk rakyatnya. Luki Hakim, Bupati Indramayu, malah memilih berlibur ke Jepang dan seolah tidak memiliki rasa bersalah sama sekali. Berikut ini adalah perbincangan antara Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dengan Luki Hakim, Bupati Indramayu. Kita dengarkan bersama-sama. Selama 3 bulan, berapa lihat aja undang-undangnya. Saya kirim undang-undangnya nanti. Oke, Pak Gub, ini kan ada banyak masalah warga di Indramayu. Kira-kira memang fokus Luki itu harusnya apa? Ya seharusnya pada saat bulan lebaran begini, para pejabat tuh ada di tempat. Betul. Ada di tempat kan, karena silaturahmi kita, halal bihalal kita kan dengan warga kita, bukan warga luar negeri. Betul. Dan kemudian juga kan berbagai problem bisa terjadi ketika lebaran. Terima kasih ya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat yang sudah bertindak profesional dan memberikan peringatan sekaligus melaporkan kejadian ini ke Kemendagri ketika mendapati kepala daerah yang seenaknya bekerja, padahal situasi di Indonesia sampai dengan situasi di daerah itu sangat genting, permasalahan yang never ending. Dan saya melihat Luki Hakim ini kok kurang piawai juga dalam public speaking. Jadi bagaimana kemudian bisa memimpin daerah? Saya kemudian jadi ragu apakah ini kepala daerah punya gagasan atau tidak dalam memimpin ke daerahnya selama 5 tahun ke depan. Karena sebetulnya saya sejak awal di pencalonan itu mengkritisi pencalonan Luki Hakim ini. Memang kalau boleh jujur, ia tidak layak menjadi bupati. Kemarin saja ketika kemudian mundur dari wakil bupati Indramayu, itu sudah menjadi pertanyaan publik yang seharusnya tidak perlu dihindari. Hadapi saja permasalahan yang kemudian itu ada polemik dan dinamika dalam berpolitik. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah partai ini tidak memiliki lagi kader yang kompeten sehingga harus mengusung sosok seperti ini? Partai politik itu kan menjadi salah satu elemen yang sangat penting, yang sangat krusial dalam demokrasi. Jadi tidak ketatnya partai dalam memilih kandidat kepala daerah seperti Luki Hakim ini akan berimplikasi serius pada tindakan-tindakan yang non-demokratis. Ya, tidak sama sekali ada kepekaan gitu kepada rakyat. Bagaimana kemudian ketika dirinya mau memimpin dengan inovasi dan kreativitas gitu ya. Samuel Huntington menekankan pada pentingnya independensi partai. Makanya partai itu jangan cuman sekedar jadi aksesoris tuh dalam demokrasi. Pemimpin yang tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, tapi karena dirinya artis, punya popularitas gitu ya, itu seolah-olah dipaksakan gitu. Dan partai pada akhirnya itu menjadi institusi yang merusak demokrasi itu sendiri. Dan demokrasi kita ini sedang terseok-seok gitu. Yang kita berharap partai bisa memberikan political edukasi kepada masyarakat, ini malah ditunjukkan oleh pemimpin daerah seperti Luki Hakim ini yang tidak ada empati, kepekaan, apalagi bicara soal gagasan, itu sangat jauh dari harapan. Pesan untuk Pak Deddy Mulyadi, mohon tertibkan Pak, terutama di Provinsi Jawa Barat ketika mendapati kepala-kepala daerah yang seperti ini, dan saya berharap Kang Deddy juga bisa menjadi role model dan teladan untuk Provinsi
provinsi-provinsi lainnya yang mengedepankan kinerja dan kepedulian kepada rakyat. Silahkan teman-teman semua spill dong kepala-kepala daerahnya yang terpilih di Pilkada 2024. Kita suarakan bersama-sama untuk perbaikan ke depan yang lebih baik lagi melalui cara apapun, termasuk juga sosial media. Sekarang ini kan adalah eranya algoritma gitu ya. Jadi teman-teman ketika kemudian membaca postingan Pak Renal Kasali ini kemarin di Instagram tentang algorithmic leadership, harusnya ini yang merasa pemimpin hebat itu ya bekerja melalui algoritma untuk membantu pemimpin dalam mengambil keputusan, merencanakan strategi, dan mengelola tim secara efektif dan efisien. Ini kemudian mencakup penggunaan big data dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Kita juga terus bersuara, jangan pernah lelah untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita, kekritisan kita, karena percayalah, perubahan yang besar itu tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak pernah memulai hal yang kecil. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Barusan kita komentar cukup panjang teman-teman ya. Duo emak-emak gitu ya, biasalah kalau emak-emak kalau ngomong kan ya tahu sendirilah, nggak bisa lah pendek-pendek gitu kalau ngomong ya panjang lah. Tetapi dari duo emak-emak barusan kita bisa mendapatkan pencerahan lah gitu ya, bahwa inilah itu produk pilkada serentak ya. Kualitas kepala daerah hasil pemilihan. Ya gimana lagi ya kan? Sama juga ya kan, Jakarta misalnya, kepala daerahnya, gubernurnya, wakil gubernurnya macam kayak gitu. Ya gimana lagi kalau sudah rakyat yang memilih, mau bilang apa kan seperti itu. Ya beruntunglah presiden dan wakil presiden kita itu kebetulan 2 periode ini tepat kali lah menurut saya ya. Pertama Jokowi 2 periode, menurut saya itu adalah sebuah keputusan yang tepat. Rakyat Indonesia memilih yang bersangkutan karena memang bukan kaleng-kaleng, dan saat ini adalah Prabowo berpasangan dengan Gibran ya. Terkait kepala daerah masih banyak lah yang nggak jelas gitu ya, kepala daerah tapi masih berasa feodalisme, masih berasa artis, masih berasa bangsawan dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman bagaimana terkait pendapat 2 emak-emak barusan ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Lanjut. Bupati Indramayu malah pelesiran ke Jepang. Akhirnya disindir tuh sama Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat. Sebenarnya salah atau tidak ya seorang bupati liburan ke luar negeri bersama keluarganya? Tidak salah. Yang salah itu waktunya. Waktunya kenapa? Waktunya tidak tepat karena kita tahu hari ini nih adalah arus mudik ataupun arus balik. Nah, yang mana setiap daerahnya itu harus memastikan. Kita tahu Indramayu itu terlewati arus balik dan arus mudik tuh. Jadi sebagai kepala daerah harus memastikan jikalau ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, langsung cepat tanggap. Kita tahu deh ya, setiap daerah hari ini di Provinsi Jawa Barat ada yang mengunjungi tempat wisata, ya kan? Memastikan wisatawan yang datang ke daerahnya itu mendapatkan fasilitas yang aman, nyaman, dan tenang. Banyak sekali seperti kejadian kemarin di Purwakarta tuh ada pungli langsung ditindak tegas hari itu juga. Nah sekarang semisalkan ada sesuatu terjadi di Indramayu ya, hal-hal yang tidak diinginkan, bupatinya gak ada. Jadi lain kali harus berpikir secara realistis deh sebagai pemimpin. Karena kita tahu kalau sudah mengemban amanah dilantik, prioritaskan rakyat dulu. Ya, rakyat dulu, ingat itu. Gimana ceritanya? Aduh. Kemarin saya belain loh pas kampanye, tapi rupanya kelakuannya kok kayak gini ya. Jangan diulangi lagi loh, malu-maluin.
Iya, jadi Kang Deddy kan tadi sudah ngomong ya pada saat diwawancarai oleh wartawan ya kalau nggak salah dari Kompas bahwa ya pada saat-saat seperti ini seharusnya pemimpin daerah ya kepala daerah itu berada di lokasi gitu loh, stay gitu loh. Bahkan tidak boleh mudik gitu kan, walau misalnya Bupati Bupati Indramayu berasal dari Jawa Timur ibaratnya, nggak boleh mudik lah ya kan. Ya kalau mudik ya harus izin dulu kepada minimal kepada gubernur dan menteri dalam negeri kan peraturannya seperti itu. Tapi ini kan di waktu di waktu libur gitu kan, di waktu cuti loh. Iya, tetapi tetap harus on call kan seperti itu, harus standby dan lain sebagainya. Karena gini loh, jangan dipikir ya ketika hari libur itu masyarakat semuanya itu tidak diberi pelayanan kan tidak. Ya kan? Pelayanan itu berjalan 24 jam nonstop bahkan di hari libur gitu loh. Nah, sebagai kepala daerah yang nggak boleh dong seenaknya sendiri. Lebaran daripada banyak orang ke rumah gitu kan minta angpau mending gua ke Jepang aja lah, ya kan? Liburan ke Jepang aja lah. Kalau lu masih jadi artis sih nggak masalah, tapi ketika lu sudah jadi pejabat politik ya dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemilihan umum gitu ya, lu udah nggak bisa lagi macam kayak gitu. Ada aturan yang harus diikuti gitu loh bro. Aduh artis koplak nih ya. Lanjut. Gara-gara nyelonong liburan ke Jepang, Kang Deddy Mulyadi sindir Bupati Indramayu, Luki Hakim. Selamat berlibur Bapak Luki Hakim. Nanti kalau ke Jepang lagi bilang dulu ya. Lagian Bapak Luki Hakim nggak bilang dulu sih ke Kang Deddy, atau minimal ngajak lah cuap-cuap. Atau enggak nanti dikasih oleh-oleh. Pak Luki Hakim sih udah tahu Lebaran di Indramayu itu banyak wisata, bukannya mempromosikan Bapak datang ke wisata-wisata itu, Bapak malah meninggalkan Indramayu, lebih milih ke Jepang yang ceweknya ayu-ayu. Bukannya cewek-cewek di sana juga ayu-ayu ya di Indramayu. Jadi Kang Deddy Mulyadi nyindir Luki Hakim bukan tanpa alasan. Karena berdasarkan surat edaran Kemendagri, kepala daerah dilarang berpergian ke luar negeri selama libur Lebaran. Karena kepala daerah tersebut harus mengurusi sesuatu yang berurusan dengan Lebaran umat Islam ini gitu loh. Banyak yang harus diurusi ya, karena banyak objek-objek vital yang dikelola oleh Pemda seperti pariwisata, terus jalan atau tempat-tempat umum lainnya ya. Kalau ada apa-apa gimana? Siapa yang mau menyelesaikan? Wakilnya. Ya kalau wakilnya bisa. Tapi kayaknya bukan hanya Pak Luki Hakim aja sih yang berlibur ke luar negeri. Banyak kok ya kepala daerah lain yang liburan ke luar negeri saat Lebaran. Saya jadi heran. Banyak bupati-bupati yang mempromosikan wisatanya. Ayo datang ke tempat kami bagus wisatanya, bla 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 bla. Tapi kepala daerahnya sendiri ke luar negeri. Apa itu kalau bukan membohongi diri namanya? Ya udahlah, selamat berlibur ya Pak Luki Hakim Bupati Indramayu yang gadisnya ayu-ayu. Diduga liburan ke Jepang tanpa izin, Bupati Indramayu Luki Hakim terancam diberhentikan. Ayo masyarakat Indramayu, kalian habis ini nggak punya bupati karena diberhentikan. Karena jalan-jalan ke Jepang tanpa izin atasan. Tenang, pemberhentiannya hanya sementara, cuman 3 bulan kok. Sesuai undang-undang ini ya. Karena di undang-undang itu kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kalau mau berpergian ke luar negeri itu harus seizin Mendagri ya. Kalau nggak ada izin, tiba-tiba nyelonong aja, ya kayak maling namanya. Kayak anak sekolah bolos itu, nyelonong aja.
tenang ya. Masyarakat Indramayu yang sangat mencintai bupatinya Bapak Luki Hakim tidak akan kehilangan. Mungkin hanya kehilangan 3 bulan saja digantikan nanti PLT-nya nanti wakil bupati. Tapi kita lihat ketegasan pemerintah, ketegasan Bapak Presiden akan memberikan sanksi sesuai undang-undang atau dikasih ampunan. Kalau melihat budaya pejabat kita sih kayaknya dikasih ampunan ya. Dikasih peringatan aja. Nanti kalau diulangi baru dikasih hukuman. Udah basi ya kan? Pak Luki Hakim, lain kali kalau mau ke Jepang, ajak rakyatnya ya. Rakyat Indramayu yang sekitar 1.800.000 jiwa itu ya. Saya juga diajak loh, biar saya bisa syuting-syuting. Jangan-jangan kemarin liburan di sana cari istri ya, istri orang Jepang. Udahlah ya. Yang penting nggak diberhentikan permanen, sementara. Ya, kalau menurut saya, janganlah diberhentikan sementara cuma 3 bulan. Kalau perlu diberhentikan permanen lah, biar jadi apa namanya ya, biar jadi pelajaran bagi kepala daerah yang lain agar tidak mengentengkan itu ya. Itulah pokoknya ya. Walaupun menggunakan istilah Jawa, saya yakin teman-teman dari seluruh wilayah Indonesia paham lah istilah mengentengkan ya. Jangan mengentengkan, ya kan? Iyalah, kok bisa kalian mengentengkan? Jangan mentang-mentang jadi pejabat ya, orang nomor 1 di daerah. Tapi perlu kau ketahui, kalian itu kan pejabat di daerah, ya kan harus manut dengan aturan. Iya, jadi nggak cukup lah disindir oleh Kang Deddy, ya nggak cukup lah diberhentikan sementara. Saya sependapat berhentikan permanen lah. Nggak ada aturannya bang, ya bikinlah aturan. Ya kalau nggak dibikin, sampai kapanpun ya pejabat itu seenak udelnya sendiri, macam kayak ya Bupati Indramayu sekarang ya. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang emak-emak yang cukup bening ya, yang menyampaikan kekecewaannya kepada Bupati Indramayu yang pelesir ke Jepang tanpa meminta izin kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri ya. Sementara Indramayu adalah kabupaten termiskin di Jawa Barat ya. Di saat hari raya bukannya melayani masyarakat sebaik-baiknya, malah ditinggal pergi ke Jepang ya. Bahkan tadi ada netizen yang menyebut inilah produk pilkada serentak beberapa waktu yang lalu. Yaitu menghasilkan seorang bupati yang tidak ngerti apa-apa. Asal populer, nggak bisa kerja, nggak ngotak pula ya kan. Boro-boro mikirin nasib rakyat kecil ya kan. Mending mikirin nasib sendiri aja lah ya kan, pelesir ke Jepang. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Bupati Indramayu yang merupakan mantan artis tanah air yang di momen lebaran ini pelesir ke Jepang ya. Dan langsung ditegur oleh Kang Deddy ya, disindir melalui akun media sosialnya Kang Deddy. Dan saya berharap tidak hanya disindir, tidak hanya berhenti di situ. Saya berharap Menteri Dalam Negeri memberikan teguran dalam bentuk pemecatan sementara ya, mungkin boleh-boleh aja lah ya. Walaupun saya sebetulnya sangat berharap dilakukan pemecatan permanen kepada bupati yang bersangkutan, karena nggak layak menurut saya menjadi seorang pemimpin ya, jadi artis sajalah ya. Iyalah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.